Charlie bekerja di CIA sebagai ahli pengamanan informasi. Ia memiliki hubungan dekat dengan seorang agen lapangan yang dijuluki The Bear. Mereka akrab karena Charlie pernah menyelamatkan nyawanya. Ia juga menjalin surat rahasia dengan seseorang bernama Inquiline, dan sering mencoba menebak lokasi orang tersebut. Charlie menerima beberapa dokumen rahasia dari Inquiline dan menemukan bahwa Direktur Frank Moore dan Wakil Direktur Caleb Horowitz telah memerintahkan serangan drone ilegal di Timur Tengah, lalu menutupinya dengan menyamarkannya sebagai aksi teroris. Direktur O'Brien dan Moore memanggil Charlie ke kantor untuk memberitahu bahwa istrinya telah tewas dalam sebuah situasi penyanderaan di London. Charlie awalnya tidak percaya, sampai ia melihat rekaman CCTV yang menunjukkan istrinya disandera oleh sekelompok pria bersenjata. Tak lama kemudian, barang-barang pribadi dan jenazah istrinya dikembalikan padanya. Di antara barang-barang itu ada sebuah puzzle yang rencananya akan istrinya berikan padanya sebagai hadiah, dan Charlie pun menangis. Charlie meminta Moore dan Caleb untuk mengejar para pelaku pembunuhan istrinya, namun mereka menganggap itu bukan urusan yang mudah. Charlie mulai menyelidiki sendiri dan menemukan identitas keempat teroris yang terlibat: Mishka Blasik, Alice, Gretchen Frank, dan Horst Schiller. Horst adalah orang yang menembak di rekaman. Terlihat bahwa istrinya Sarah melindungi seorang wanita lain dan akhirnya dibawa sebagai gantinya. Charlie lalu mengikuti pelatihan untuk menjadi agen lapangan agar bisa memburu keempat pelaku itu sendiri. Moore dan Caleb menertawakannya, tapi Charlie mengancam akan kejahatan mereka, bahkan jika itu membuatnya masuk penjara. Ia bilang punya Dead Man Switch, sistem yang otomatis akan mengirim dokumen ke media jika ia tidak check-in tiap 5 jam. Akhirnya, mereka mengirim Charlie ke camp pelatihan, namun diam-diam mereka berencana membunuhnya. Charlie pergi ke camp dan bertemu dengan Kolonel Robert Hendo Henderson. Charlie kesulitan dalam latihan tempur dan senjata, namun ia mahir merakit bom. Setelah pelatihan, Henderson merasa Charlie tidak punya kemampuan untuk membunuh. Sementara itu, Moore dan Caleb menyelidiki klaim Dead Man Switch milik Charlie dan menyimpulkan bahwa ia hanya menggertak. Setelah itu, mereka memerintahkan Henderson untuk membunuh Charlie, tapi sudah lebih dulu pergi dari camp. Perburuan dimulai di Paris. Charlie melacak Gretchen, menyusup ke apartemennya, dan menemukan informasi tentang klinik tempat ia berobat untuk alerginya. Saat Gretchen dan pasangannya pulang, Charlie sempat membidiknya, tapi dia tak tega menembak. Dengan menyamar sebagai dokter, Charlie menyelinap ke kamar Gretchen, mengunci pintu, dan menyumbat tabung oksigennya dengan serbuk sari. Gretchen mulai tersedak, dan Charlie memaksanya mengungkap lokasi Schiller. Tapi Gretchen pura-pura pingsan sebelum tiba-tiba menyerang. Dalam kekacauan itu, Gretchen lari ke jalanan dan tewas tertabrak mobil. Charlie buru-buru mengambil ponselnya dan melarikan diri. Charlie melanjutkan ke Marseille, tapi Henderson berhasil melacaknya lewat ponsel Gretchen. Kejar-kejaran pun terjadi di sebuah klub malam. Terpojok di bar, Charlie ternyata sudah menyiapkan bom di kamar mandi sebagai jalan keluar. Ledakan itu membuat kesempatan untuk kabur. Charlie kemudian menghubungi Inquiline dan terbang ke Istanbul. Ternyata, Inquiline adalah Davis, janda seorang mantan perwira yang terbunuh. Bersama, mereka melacak Blasik ke sebuah hotel mewah di Madrid, tempat ia biasa menyewa kolam renang di atap untuk diri sendiri. Di malam yang sunyi, Davis meminta bisa tidur di sebelah Charlie, sekadar untuk merasakan kehangatan seseorang. Charlie. Keesokan harinya, Charlie menjebak Blasik di kolam renang. Ia mengancam telah memasang alat yang bisa memecahkan kaca kolam. Blasik mengaku tak tahu dan berusaha berenang kabur. Charlie menyalakan alat itu, kaca kolam perlahan pecah dan akhirnya hancur, membuat Blasik jatuh dari lantai 26 dan tewas. Saat hendak kabur, Henderson kembali muncul. Tapi seorang agen suruhan O'Brien yang curiga menyerang Henderson. Mereka berkelahi, sang agen merebut pistol dan menembak Henderson, tapi Henderson berhasil membunuhnya sebelum tewas. Caleb tak tinggal diam, dia mengirim tim khusus ke Istanbul. Charlie dan Davis menyadari hal ini dan segera melarikan diri. Saat mereka sudah cukup jauh, tim tersebut berhasil menemukan mereka, dan Davis tewas tertembak. Charlie berhasil kabur, namun sangat terpukul atas kehilangan sahabatnya. Charlie berhasil melacak Alice di Romania dengan berpura-pura menjadi pembeli senjata. Dia menjebak Alice agar membuka sebuah koper yang ternyata berisi bom dan bom itu akan meledak jika Alice bergerak menjauh. Di bawah ancaman, Alice akhirnya mengaku bahwa Schiller telah kabur dari Eropa dan sedang bersembunyi di sebuah kapal di Laut Baltik. Dia juga memberikan nama-nama rekan Schiller kepada Charlie. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Charlie ingkar janji. Alih-alih mematikan bom seperti yang dijanjikan,
Dia membiarkan Alice tewas dalam ledakan itu. Dengan menyamar sebagai dokter, Charlie menyelinap ke kamar Gretchen, mengunci pintu, dan menyumbat tabung oksigennya dengan serbuk sari. Gretchen mulai tersedak, dan Charlie memaksanya mengungkap lokasi killer. Tapi Gretchen pura-pura pingsan sebelum tiba-tiba menyerang. Dalam kekacauan itu, Gretchen lari ke jalanan dan tewas tertabrak mobil. Charlie buru-buru mengambil ponselnya dan melarikan diri. Charlie melanjutkan ke Marseille, tapi Henderson berhasil melacaknya lewat ponsel Gretchen. Kejar-kejaran pun terjadi di sebuah klub malam. Terpojok di bar, Charlie ternyata sudah menyiapkan bom di kamar mandi sebagai jalan keluar. Ledakan itu membuat kesempatan untuk kabur. Charlie kemudian menghubungi Inquiline dan terbang ke Istanbul. Ternyata, Inquiline adalah Davis, janda seorang mantan perwira yang terbunuh. Bersama, mereka melacak Blasik ke sebuah hotel mewah di Madrid, tempat ia biasa menyewa kolam renang di atap untuk diri sendiri. Di malam yang sunyi, Davis meminta bisa tidur di sebelah Charlie, sekadar untuk merasakan kehangatan seseorang. Charlie. Keesokan harinya, Charlie menjebak Blasik di kolam renang. Ia mengancam telah memasang alat yang bisa memecahkan kaca kolam. Blasik mengaku tak tahu dan berusaha berenang kabur. Charlie menyalakan alat itu, kaca kolam perlahan pecah dan akhirnya hancur, membuat Blasik jatuh dari lantai 26 dan tewas. Saat hendak kabur, Henderson kembali muncul. Tapi seorang agen suruhan O'Brien yang curiga menyerang Henderson. Mereka berkelahi, sang agen merebut pistol dan menembak Henderson, tapi Henderson berhasil membunuhnya sebelum tewas. Caleb tak tinggal diam, dia mengirim tim khusus ke Istanbul. Charlie dan Davis menyadari hal ini dan segera melarikan diri. Saat mereka sudah cukup jauh, tim tersebut berhasil menemukan mereka, dan Davis tewas tertembak. Charlie berhasil kabur, namun sangat terpukul atas kehilangan sahabatnya. Charlie berhasil melacak Alice di Romania dengan berpura-pura menjadi pembeli senjata. Dia menjebak Alice agar membuka sebuah koper yang ternyata berisi bom dan bom itu akan meledak jika Alice bergerak menjauh. Di bawah ancaman, Alice akhirnya mengaku bahwa Skiller telah kabur dari Eropa dan sedang bersembunyi di sebuah kapal di Laut Baltik. Dia juga memberikan nama-nama rekan Skiller kepada Charlie. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Charlie ingkar janji. Alih-alih mematikan bom seperti yang dijanjikan, dia membiarkan Alice tewas dalam ledakan itu.